Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bijalali malakutihi wa tawahhada bijamali jabarutihi wa ta'azzaza bi'uluwi ahadiyatihi wa taqaddasa bisumuwi samadiyatihi wa takabbara fi dhatihi an mudara'ati kulli nazirin wa tanazzaha fi sifaihi an kulli tanahin wa kusurin lahu sifatul muhtassatu bihaqqihi wal ayatun natiqatu bi annahu ghairu musyabbahin bi khalqihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata mukinin bi tauhidihi mustajirin bihasani ta'yidihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil wara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi masabihid duja wa ala ashabihi mafatihil huda wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha wa'buduh fa innallaha khalaqakum lidzalika qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus kepada diri sendiri, umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab hanya bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap anggota tubuh kita ada bentuk-bentuk maksiatnya, mulai dari tangan, kaki, mata, telinga hingga hati. Namun di antara kemaksiatan paling merugikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita tampaknya kemaksiatan hati. Mengingat kemaksiatan hati sendiri bersifat tersembunyi, sulit teridentifikasi dan sulit untuk diobati. Oleh sebab itu, siapapun yang di antara kita yang hendak menata dan menghindari kemaksiatan seluruh anggota tubuh kita, sebaiknya terlebih dahulu menata dan membersihkan hati. Tak terkecuali dari kebiasaan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dilakukannya. Kaitan dengan kemaksiatan hati, Syekh Abdullah Ibnu Hasan dalam kitab Sulam At-Taufiqnya menguraikan kepada kita setidaknya ada 4 kemaksiatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam Syarah Sulam At-Taufiq terbitan Darul Ihya'il Kutub Al-Arabiyah halaman 63 sampai 65. Maksiat hati yang pertama adalah riak saat beramal. Sebagaimana yang kita maklumi, riak sendiri beramal karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Padahal Allah sendiri telah melarang sifat ini, bahkan menyebutnya sebagai syirik kecil. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusrik biibadati rabbih ahada. Artinya,
Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 118. Ditafsirkan para ulama, syirik dalam beribadah pada ayat ini adalah sifat riya atau beramal ingin terlihat orang lain. Selanjutnya, riya juga tidak hanya beramal ingin terlihat orang lain, tetapi juga takut beramal semata takut terlihat orang lain juga termasuk riya yang dapat menggugurkan pahala amal itu sendiri dan tergolong maksiat hati dan tercela di mata syariat. Untuk menjauhi sifat riya, maka marilah kita memperbaiki niat ramal kita. Sayangilah amal kita agar tetap bernilai dan berpahala di sisi Allah. Tanamkan dalam hati, akibat sifat riya, amal yang kita lakukan hanya akan sia-sia dan tanpa balasan dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, berbuatlah sewajarnya, jangan pernah berlebihan. Stabilkan hati kita saat berbuat kebaikan. Jangan terganggu jika ada yang memuji amal kita. Begitupun saat ada yang mencela. Ingat, beramalah karena Allah, bukan karena manusia. Betapapun besar kecilnya amal akan tampak di hadapan Allah dan akan dirasakan balasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji gandum, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Hadirin rahimakumullah, maksiat hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa atau sifat ujub sendiri yaitu melihat kemampuan beramal atau kemampuan taat kepada Allah datang dari diri sendiri. Sama halnya dengan sifat riya, sifat ujub juga dapat menghapus pahala amal. Tak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh dan menolak kebenaran yang biasanya ditandai dengan melihat diri lebih terhormat, lebih mulia dan lebih agung dari orang lain, serta melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dalam Al-Quran, sifat ujub dan sifat-sifat turunannya ini merupakan sifat yang tidak disukai Allah. Sebagaimana dalam ayat yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Selain itu, sifat sombong juga merupakan sifat yang membahayakan dan menjauhkan pelakunya dari balasan surga. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Artinya, tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat takabur. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari sifat ujub, sombong dan takabur ini, maka sadarilah bahawa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Semua manusia berasal dari tanah dan tercipta dari air hina. Sadari pula oleh kita bahawa yang membuat hamba istimewa di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Kendati ada perbedaan dan kelebihan harta atau jabatan, semua itu hanya titipan semata darinya. Sidang Jumat yang berbahagia, maksiat hati yang ketiga adalah hasud dan dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan jika bisa nikmat itu hilang dari orang tersebut dan beralih kepada diri kita. Sementara sifat dengki adalah menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Orang yang memiliki sifat-sifat ini selalu merasa berat hatinya jika orang lain mendapat kebaikan atau nikmat. Dalam Al-Quran, Allah sudah mewanti-wanti sifat hasud dan dengki ini. Salah satunya dalam ayat berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Artinya, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Sementara dalam hadisnya, Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan perihal bahayanya sifat hasud.
Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Artinya, sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, ada 5 bahaya lain bagi pemilik rasa hasud dan dengki, yaitu selalu merasa bingung dan sempit yang tak berkesudahan, musibah yang tak mendapat balasan, bermunculannya perbuatan tak terpuji, terkuncinya pintu hidayah dan tertimpanya murka Allah. Untuk menghindari sifat hasud dan dengki, marilah kita memperbanyak syukur dan rasa ridho terhadap pemberian Allah. Sebab datangnya sifat hasud dan dengki ini biasanya datang dari hati yang tidak puas terhadap karunia Allah. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, bentuk maksiat hati adalah merasa ragu kepada Allah dan putus asa terhadap rahmatnya. Padahal selaku seorang mukmin, kita wajib memiliki aqaidul iman dan keyakinan yang kuat terhadap Allah, yakin terhadap wujud atau keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Keraguan kepadanya selain merupakan maksiat hati juga merupakan dosa besar. Demikian halnya dengan sifat putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Hal itu jelas merupakan hal yang dilarang dan tidak disukai Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah zat yang mengampuni semua dosa. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sifat ragu dan putus asa terhadap rahmat Allah biasanya lahir sifat-sifat buruk lainnya seperti tidak sabar, tidak tawakal, menafikan takdir, bahkan sifat buruk sangka pada Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk menghindari sifat buruk sangka pada Allah, marilah kita tingkatkan keimanan, keyakinan dan keilmuan tentang Allah. Ingat, apapun yang berikan kepada hambanya adalah baik dan mendatangkan hikmah. Hanya pengetahuan kita saja yang terbatas dan tidak mengetahui rahasianya. Semoga kita jauh dari macam-macam maksiat hati dan diberi pertolongan oleh Allah untuk menjauhinya agar kita mampu menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatih innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.